Pertama tanggal pertama kali ngedet. Aduh, ini nggak boleh. Pertama kali ngedet loh ya, bukan kontak. Pertama kali ngedet tuh kayak, Des, misalkan kayak, aduh kita keluar yuk makan bareng. Ya kan ngedet kan ketemu pertama emang berdua gitu, ngedet. Ayo kita nanti beda apa enggak nih, coba. Ayo. Betul, bro. Udah, coba Mas Sony. Tanggal 21 bulan 10 2018. 23. Ya. Enggak. Yang benar 21 apa 23? 21. Duh, kok saya jadi ini ya, bikin mereka berantem ya. 21 ya benar. Coba buka HP. Coba buka HP coba. 21. Passwordnya aja 21. Oh iya. Assalamualaikum, selamat siang sobat muda. Alhamdulillah pada siang hari ini aku sama dua temanku ini lagi ada di pantai Pantai Krakal Gunung Kidul. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa menikmati lagi vitamin C gitu ya. Vitamin C, tapi kalau kata Radit itu alay gitu. Apalagi ada yang kemudian menuliskan itu bukan saya. Kan saya kan dibacanya C gitu kan. Bahkan ada yang nulis tuh C gitu. Jadi vitamin C. Ngawur banget. Nah, jadi kita di Pantai Krakal, alhamdulillah, Pantai Krakal Gunung Kidul. Kita masuk tadi juga udah protokol kesehatan ya. Jadi memang di sini kondisi suasana juga masih sepi kayak gitu. Jadi ya paling wisatawan lokal yang memang orang Jogja atau ya dia lagi kuliah atau kerja di Jogja kayak gitu. Oke. Pada siang hari ini aku akan ngomongin tentang masalah pernikahan kayak gitu. Jadi di sampingku ini udah kelihatan lah ya, orang pakainya baju couple ya kan, nggak mungkin kan kakak ade atau kakak adean kayak gitu. Jadi nanti kita akan nanya tentang masalah jodoh, tentang masalah cinta, tentang masalah pernikahan, bahkan masalah post wedding gitu ya, pasca pernikahan itu gimana ya. Apalagi aku sendiri kan masih single gitu ya. Jadi sekalian belajar. Kalau promo udah dari video-video yang lalu. Kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kenalan dulu kali ya, Mas Sony. Sekarang asalnya dari mana? Terus sekarang aktivitasnya apa? Kayak gitu. Bisa ngenalin sampingnya juga. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Fajrul. Perkenalkan, saya Mahmas Sony Masdar, aktif dari Klaten. Saya dari Klaten. Ya Klaten bersinar. Aktivitas saya sekarang belajar lagi Mas di Magister Keperawatan UGM. Terus kalau nyambi saya jualan ikan. Boleh promo. Ya, promo ya. Instagram apa? Kalau Instagram kita masih belum main di Instagram, di Facebook. Facebook saya sendiri. Di situ bisa lihat-lihat Mahmas Sony Masdar. Emang jualan ikan apa, Bro? Kita ikan cana, Bos. Ikan duyung. Ya, Om. Ikan duyung. Dugong ya? Enggak. Cupang. Oh iya, cupang. Nah, itu tuh. Jadi ikan-ikan hias gitu ya, Mas? Ya. Gitu sama. Ya saya juga sebenarnya mau pesan, cuma belum pas waktunya kayak gitu. Karena gimana ya, kadang kalau misalkan pas sendiri kayak gitu kan butuh Kesepian gitu, jadi butuh temen gitu. Oke, kalau ini
Oh, saya kenalkan. Ya, ini namanya Desi. Panggilan sayang saya D. Desi Dwi Siwiatika Dewi. Oke. Dia asli Bantul. Bantul ya. Aktivitas sekarang mau nurse, jadi mau profesi. Itu mau profesi. Oke, berarti sih mau ngomong nanti aja lah ya. Ya, jadi gini, aku ngawalin bahas tentang konsep jodoh gitu ya. Kan apa namanya? Ada yang bilang jodoh itu cerminan diri kayak gitu. Terus kemudian apa? Gimana ya? Ya kalau misalkan menurut Mas Sony sama Mbak Desi nih, jodoh itu menurut kalian itu gimana sih? Konsep jodoh deh secara umum aja. Konsep berat ya. Konsep ya, kalau konsep jodoh menurut saya pribadi ya. Kalau orang bilang jodoh itu cerminan diri, salah satu contoh saya dan Desi itu kalau tidur kita mirip. Itu baru kita temui ya udah nikah ini gitu loh. Jadi baru tahu oh memang cerminan diri. Ya. Sama-sama meremnya dikit. Jadi kita memang enggak. Kalau tidur memang kalau orang Jawa mau bilangnya merambangi apa ya, matanya tuh melek sedikit gitu. Nah, itu saya temukan ya habis nikah. Jadi definisi cerminan diri itu kalau orang bilang cerminan diri ya memang ada beberapa part kita memang samaan. Ada juga orang yang bilang saling melengkapi. Nah, benar juga nggak? Menurut saya juga benar juga karena apa? Kalau orang sudah menikah, gitu, seseorang yang memutuskan sudah menikah, menurut saya memang nyata adanya dua individu jadi satu. Gitu. Jadi memang banyak hal yang dari awal itu tidak terlihat gitu. Jadi ketika sudah menikah nanti akan banyak hal yang terlihat dan ketika memang kita menyadari ya itu kelemahan saya ditutup dengan Desi. Kelemahan Desi bisa ditutup dengan saya itu banyak sekali dijumpai di awal-awal pernikahan itu kelihatan banget. Kata-kata itu tuh bener ya. Iya. Jodoh tuh Jadi iya Tapi saling nggak sesimpel itu. gimana maksudnya? Masih apa ya? Ya intinya nggak sesimpel itu sih. Maksudnya ada banyak, terutama bagi cewek ya, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan buat yakin bahwa benar-benar dia tuh bisa jadi jodohku. Jadi kan kalau misalnya Allah kan bisa menakdirkan kalau memang jodohnya, tapi kita sebagai manusia kan harus menyadari. Oke, nah Gitu. ngomongin ini berarti nggak lengkap kalau cerita ada history gitu ya. Mungkin dulu bisa cerita dikit gitu. Ketemunya gimana? wah ketemunya Apa Eh, buka pintu gitu terus? Atau Iya. Dari mana tidak ada duitnya? atau dijodohin sama orang tua atau gitu. dikenalin sama teman. Sebenarnya saya dari zigot udah jatuh cinta mungkin ya. Kalau ketemu Mas, dulu saya kan dulu kan soalnya Gimana? beda angkatan gitu. Oh ya, saya beda angkatan. Memang cari yang muda-muda. Saya selisih 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Jadi mungkin kalau dulu SMA ya saya macarin anak SD gitu. Oh, iya. Jadi Sama kelas 1 ya? iya. Iya. Ketemunya dulu di acara Himika. Jadi dulu ada pemilihan ketua himpunan. Nah itu Desi ini jadi salah satu panitia di acara tersebut. Iya. Nah saya disuruh untuk menjadi pembicara lah seperti itu. Jadi sharing-sharing mengenai bagaimana himpunan yang baik itu seperti apa karena kan saya memang dulu jadi mantan kahim toh seperti itu. Nah di situ ada nomornya Desi awalnya seperti itu. Jadi di posternya itu ada nama Desi di kontak personnya karena saya dapat infonya itu malah dari Vio. Iya Vio itu ketua himpunannya, ketua himpunan angkatannya Desi. Mas ada waktu enggak gitu, cuman tapi selebihnya sama humasnya ya Oh, gitu iya. lah. Saya CP ya, ke Desi ini dan
berlanjut gitu. Berawal dari situ ya. Berawal berarti ya? dari situ. Luar biasa. Tapi dulu apa namanya? Aku dengar juga kayak Mbak Desi ini sempat gimana ya? Nggak kenal sama Sony. Ada terkenal banget loh ini. Nggak cuma di tepuk tangan, di komunitas juga Sama sekali. Jadi iya serius. Jadi dari awal masuk ke FKUGM itu memang saya anti himpunan. jadi udah meniatkan dari awal, bukan anti yang maksudnya benci ya, cuman udah meniatkan dari awal untuk gak ikut himpunan gitu. Jadi segala hal tentang himpunan, mau itu acaranya, mau itu siapa ketuanya, kahimnya, apalagi mantan kahimnya, itu sama sekali gak ngerti sama sekali. Dan waktu itu memang lebih banyak bergaul sama teman-teman yang dari BEM, dari Senat gitu. Jadi nggak kenal sama sekali. Jadi bener-bener waktu itu dari Vio juga ada yang namanya Mas Sony gitu. Nah itu kayak role modelnya Vio waktu itu. Terus kayak first impressionnya udah bagus banget Mas. Nah first impressionnya udah bagus. Habis itu tanya-tanya lah ke, kan takut ya nih, maksudnya mau ngundang orang tapi kita sama sekali gak kenal, padahal kanan kiri udah santer banget, oh iya itu Mas Sony gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya lebih tahu lebih tahu banyak tentang Mas Sony itu lewat internet. Jadi waktu itu aku sempet stalking sampai riwayat. Padahal tahu nggak terlalu aku. Iya tapi iya, masuk ke blog-blog teman-teman. Maksudnya kayak gimana caranya ketika acara itu memang benar-benar terlaksana dengan Mas Sony pembicaranya tuh aku juga bisa untuk ngobrol lah, nyambung lah istilahnya kayak gitu. Terus habis itu juga tanya juga ke teman-teman dan semuanya mengatakan bahwa halnya yang positif semua gitu. Jadi makin penasaran lah pribadi. Tapi sama sekali gak ada perasaan kayak suka gitu, nggak ada. Oke, nah terus dari pertama tuh dari hitungan itu ya, pertama kali kontak sampai kemudian menikah tuh ada waktu berapa lama sih Kalau untuk kenal gitu? kalau waktunya 3 bulan ya. 3 Oktober, September. Sebelum lamaran, September itu CP kontak-kontak itu. Iya, Jadi acaranya itu September, acara itu. Jadi awalnya hanya sebatas kontak-kontak itu September. Terus kita lebih memperdalam ya ceritanya. Itu selepas acara itu yaitu bulan Oktober. Akhir Oktober. Terus saya lamar Januari. Masya Allah, ya, kurang lebih 3 bulan lah ya. 3 bulan. Aku pengen nanya ke Mbak Desi nih, apa sih yang kemudian ngebuat kamu tuh yakin sama dia gitu loh? Soalnya gimana ya? Enggak, maksudnya soalnya Sony ini kan waktu itu posisi baru selesai profesi, terus kemudian jadi asisten dosen lah di prodi gitu kan, sambil nyiapin buat S2. Dan itu kan secara ya karir finansial tuh kan belum paripurna lah kayak gitu. Apa yang kemudian bikin yakin sama dia? Nama pertama. Aku inget banget waktu itu. Jadi dulu kan sempat kerja sama Mas Dimas. Jadi adik tingkatnya Mas Sony Mas ya. Nah itu terus aku tanya pertama kali waktu bikin proposal, Mas nama panjangnya Mas Sony siapa? Gitu. Begitu diketik Mas Sony Mas, dia tuh deg-degan Mas. Gitu ya. Aku sebenarnya pencinta nama, jadi bener-bener yang koleksi nama-nama bayi. Itu di rumah masih ada 2 buku, 3 buku. Jadi iya, itu serius. Dan bener-bener SMP. Jadi punya ponakan pertama tuh yang excited aku untuk cari-cari nama. Dan menurutku nama itu bagus banget gitu. Iya sih, Mbak. Terus apa ya? Ya itu sih ketertarikan pertama justru dari nama. Terus ya namanya lingkungan ya, jadi lingkungan teman-teman baikku, terus
kakak-kakak tingkat juga semuanya bagus menilai Mas Sony. Ya baik profesional kerjanya, terus baiknya gitu-gitulah. Terus kalau masalah yakin itu untuk memutuskan menikah, menurutku ya aku nggak bisa ngejudge karena Mas Sony belum paripurna, karena aku juga belum. Kalau menurutku pribadi ya, wanita tuh nggak boleh sepenuhnya menggantungkan sama lelaki juga gitu. Jadi yang penting adalah komitmennya Mas Sony untuk mau menikah itu prepare-nya apa aja, maksudnya terus kalau misalnya mau menikah mau seperti apa jalannya, ya prepare setelah menikahnya. Jadi justru kayak rencana-rencana habis itu mau pengangguran apa mau usaha atau mau ada plan bisnis ya kayak gitu-gitu. Nah, kalau buat cewek sih ya menurutku itu penting banget karena kita bisa ngelihat bagaimana pertanggungjawaban dia gitu. Nah, iya berhasil meyakinkan saya di bidang itu. Jadi dia bener-bener butuh waktu. Iya. Dan dari situ juga sih. Iya. Iya. Kalau aku karena mungkin sudah apa ya? Bahasanya Mas Sony kepatil dari mulai nama kemudian baik-baik semuanya yang lihat baik-baik, justru lebih susah meyakinkan keluargaku karena ya itu tadi masih baru kenal. Iya, soalnya kan apa namanya waktu itu kan kalau nggak salah ketika proses lamaran kan kamu juga masih semester berapa? 7 ya? 7. Iya kan? Iya 7 tahun. Iya 7. Bener. Iya 7, nah itu masih semester 7, maksudnya masih ya S1 juga belum kelar kayak gitu, bahkan masih skripsian baru awal ya, baru awal. Nah itu mungkin ya itu salah satu ini kali ya yang membuat orang tua tuh akhirnya sempat mempertanyakan gitu, kamu yakin apa enggak gitu apa gimana? Iya benar, apalagi posisinya Mas Sony juga masih banget fresh graduate dari nurse-nya, tapi orang tua aku juga punya prinsip yang sama sih, maksudnya kita ngapain mengharapkan suaminya mapan orang anaknya kita aja belum selesai kuliah lah istilahnya kayak gitu. Jadi lebih banyak difokuskan tanya ke Mas Sony itu kayak rencana setelah nikahnya mau seperti apa, terus sama kita mengkomunikasikan semua yang kita inginkan sih Mas. Jadi justru bukan pertanyaan-pertanyaan dari satu sisi orang tua aku aja, tapi kita cari solusinya bareng-bareng. Iya. Kalau dari sisi saya ya ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari pendamping, terutama mencari suami, mencari suami ini. Jadi saya nggak melebih-lebihkan diri saya ya, tapi carilah suami yang dia itu mau membicarakan semua hal kepada calon mertuanya gitu. Jadi tidak banyak mengumbar janji kepada calon istri, tapi perlihatkanlah bahwa kamu tuh bisa di depan mertua gitu. Jadi dapetin orang tuanya dulu, semuanya mulus gitulah. Itu gampangnya gitu. Dan pada waktu itu ya alhamdulillahnya mungkin ya nggak semua orang dapat rezeki semacam saya ya, yang dapat mertua yang dia tidak banyak menuntut ini itu, dan ya tahu sendiri finansial seperti apa ketika kita memang masih fresh graduate. Dan saya dulu itu cuman asisten dosen di prodi PSIK, tapi kok berani gitu ya. Ya yang saya pegang simple Mas sebenarnya. Kalau memang untuk membayar UKT saya belum mampu seperti itu, tapi untuk menghidupi keseharian insya Allah bisa. Saya dulu pegangnya seperti itu. Dan lagi saya nambahin, bapak sama ibu ini Desi itu sudah dewasa gitu ya, sama bapak ibu aja bisa makan, apalagi ditambah saya. Berani banget saya bilang gitu kepada bapak gitu. Jadi kepada mertua saya bilang gitu. Ya mungkin terkesima lah dengan keberanian saya.
bondo nekat gitu ya. Tapi alhamdulillah ya itu memang mungkin di luar sana nggak semuanya dapat rezeki kayak saya tuh, tapi yang saya yakinin bener bahwa yo itu kalau ridhonya orang tua apalagi mertua yo bakalan lurus mulus gitulah gitu. Oke, mantap Mas Sony, luar biasa ya. Nah, sebelum ngomongin pasca nikah nih, aku pengen tanya dulu karena ini salah satu yang menjadi kemudian kekhawatiran, termasuk aku juga sih sebenarnya. Ya walaupun kalau kita bicara di tengah pandemi, nikah tanpa resepsi itu menjadi sebuah hal yang wajar kayak gitu. Tapi ketika pas sebelum pandemi gitu ya, kan waktu itu kan kebetulan nikahnya kan juga sebelum pandemi kan, 2019 bulan apa ya? Agustus. Akadnya Agustus, resepsinya Desember ya. Nah, kadang tuh yang mungkin bagi laki-laki ya atau perempuan juga merasakan itu, yang kadang kita ciutkan adalah ya kayak gitu Mas Sony, yang biaya-biaya untuk masalah ngurus akad, kemudian resepsi dan lain sebagainya. Boleh nggak sharing? Maksudnya dulu tuh gimana kayak gitu? Sharing sedikit kalau untuk masalah itu kami dulu memang tidak terlalu gubris di resepsi ya, kita hanya pengen akad seperti itu. Nah dulu kita ngejarnya memang akadnya saja, jadi resepsi besok-besok boleh lah itu. Nah tapi di perjalanan malahan dari keluarga besar yang pengen ngadain resepsi, maka dari itu dulu mohon maaf sama teman-teman yang memang tidak menjadi list di undangan itu, karena memang kami sudah punya apa ya, bukan plan ya, iya sebenarnya nggak ingin resepsi, jadi kayak benar-benar pure acara gitu. Jadi kayak sudah menanamkan diri, pokoknya kita halalin dulu, kita besok kalau mau resepsi ya ngundang teman-teman, kita bisa private party sendiri gitulah. Dulu pengennya seperti itu, jadi kita nggak mendambakan itu. Dan saya juga dari awal tuh udah apa ya, bahasa Jawanya tuh bloko, jadi sudah jujur kepada mertua atau calon mertua itu bahwa saya pengennya cuman ini gitu. Saya tidak mencari ini gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang memang seharusnya sudah dikomunikasikan. Jadi di perjalanan itu nggak ada yang namanya wah ngepek Sony kok mau dikei ngene gitu, enggak, karena kita memang sudah ini loh, saya tuh hanya punya ini gitu. Mau nggak, kalau mau ya seperti ini, kehidupan anakmu akan seperti ini kalau dengan saya. Itu yang harus diklirin di awal. Karena apa? Yaitu komunikasi menurut saya sangat penting. Oke, sekarang kita ngomongin ke ini ya, kehidupan pasca nikah gitu ya, dari mulai suka duka, terus apa sih yang kemudian berubah kayak gitu. Kalau dari cerita ini dulu deh, suka duka gitu. Maksudnya karena gini teman-teman, di zaman sekarang nikah di usia ya 25, terus apalagi Desi itu 21, itu tuh ikutnya nikah muda gitu. Walaupun di tahun-tahun 70-an, 60-an itu nikah umur segitu ya udah wajar, normal kayak gitu. Tapi kalau di zaman sekarang ya karena perkembangan hal ya, banyak hal itu masih nikah muda. Apa sih yang kemudian suka duka nih setelah nikah kayak gitu? Boleh nggak di-sharing? Apa kamu? Biasanya berbeda. Suka duka ya. Kalau sukanya yang benar-benar, tapi bukan secara umum ya, yang aku rasain ya Mas ya. Aku pas pusing-pusingnya skripsi waktu itu ada yang menemani. Jadi benar-benar kerasa banget gimana pontang-panting berdua gitu. Dan karena aku kan orangnya temen banget, jadi dari dulu tuh mengandalkan teman. Ketika mau pergi, ketika kesusahan gitu, pokoknya temen yang dihubungin dulu. Nah terus sekarang tuh udah pasti gitu loh, mau kesini sama siapa, mau susah sama siapa, mau seneng sama siapa tuh udah jelas. Terus apa ya, duka satu tuh bagian adaptasi sih. Mungkin ya itu masa-masa yang berat ya kayaknya. Maksudnya awal-awal pernikahan tuh adaptasi tuh bukan sesuatu masalah hal yang besar mungkin ya.
mungkin dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya si cewek sukanya si cewek misalnya sukanya rumah tuh harus bersih semuanya. Tapi ketika bersama suaminya, misalnya suaminya tuh yang nggak suka gitu, kenapa sih, yang penting kita istirahat aja dulu, atau mungkin kita juga habis dari luar capek, ngapain bersih-bersih ya, kayak gitu-gitu. Nah itu kadang hal-hal yang sebenarnya enteng, tapi kalau nikah itu susahnya di gimana ya caranya aku supaya nggak ngerem untuk maksa pasangan kita untuk sama kayak kita, kayak gitu-gitu. Dan itu hal-hal yang banyak banget gitu-gitu sih. Ditambah juga waktu masih stres kuliah juga, jadi benar-benar harus bisa ngatur waktu. Tapi sebenarnya bukan saya anggap duka sih waktu itu, jadi lebih anggap ke pengalaman hidup ya, tantangan, dan mau nggak mau ya setiap orang pasti melewati itu, jadi ya gitu. Kita ada games ya. Wah, ada games ya. Ada games. Kalau dukanya ya sebagai laki-laki itu masalah finance mesti ya, finansial itu. Nah, banyak orang yang bilang nikah muda nanti tiba-tiba Instagramnya jadi online shop, tau nggak? Pernah denger ya? Nah itu memang ya gimana ya? Karena kita memang ya sudah seharusnya mandiri kan kalau sudah menikah. Ya mohon maaf, mau tidak mau istri saya juga online shopan gitu. Tapi itu dari dulu. Dari dulu memang. Ya kalau saya sendiri dukanya bukan berarti menghemat ya, tapi menghargai uang gitu. Jadi dulu kita main pergi gitu, habisin uang segimana bisa gitu. Tapi sekarang mikir dua kali, uang 500 bisa buat beli ya gitu kan. Jadi lebih banyak menghargai uang, itu dukanya di situ. Karena apa? Ya ternyata itu juga salah satu tantangan buat orang-orang yang menikah muda gitu ya. Maksudku muda tuh ya di umur 25, 21-an. Tapi sukanya itu memang bener-bener Allah udah menjanjikan rezeki, dibukakan pintu rezeki itu bener-bener. Jadi dari arah yang tadi. Dari arah nggak diduga beneran. Jadi biasanya gitu kita cari-cari gitu, nggak deal sana nggak deal sini, tapi ketika sudah menikah itu nggak minta deal-dealan, udah ada yang transferin misalkan jualan gitu. Jadi ya nggak kerasa aja. Ya nggak penuh haksa sih sebenarnya. Dan gini loh, kalau dihitung secara ekonomi tuh nggak akan bisa mas nemu. Jadi kalau di matematika nggak bisa dihitung matematika. Contoh ya gini, ada customer saya itu kalau mungkin dia berpikiran kalau membeli dengan dari orang yang belum menikah itu dia kayak kurang greget gitu loh. Ketika melihat si penjual itu sudah menikah, dia untuk membeli barang itu lebih dipercaya. Karena yo kalau orang Jawa sendiri yo nek wis bojo mesti wis tanggung jawab itu. Jadi kalau dari dulu kan saya memang jualannya di Hobbies ya. Kalau di Hobbies itu kalau transfer baru barang kita kirim kan, atau dengan namanya rekening bersama. Jadi ada pihak ketiga gitu. Dia transfer dulu ke pihak ketiga baru transfer saja kalau barangnya udah kita kirim. Nah banyak banget customer yang dia langsung kirim, nggak harus pakai rekening. Itu ya gara-gara menikah. Kalau yang saya dapetin dan saya rasakan. Nah kalau ditanyakan ya sebenarnya pengen nikah dari dulu, nggak umur segini. Malah pengennya kenapa kok nggak dari dulu seperti itu. Karena memang ya itu rezeki banyak banget. Tapi ya namanya jodoh juga kan. Namanya jodoh. Karena kan kita pengennya ya sekali seumur hidup toh. Jadi persiapan memang harus, tapi jangan ya itu kembali lagi, jangan banyak berekspektasi gitu. Nah, gimana tuh maksudnya? Jangan. Jadi kita nyun sewu kalau kita pengennya wajah yang putih gitu ya, kulitnya putih. Kita dikasih hitam, semisal kita menolak. Kita dikasih putih, ternyata pesek, kita mintanya putih terus hidungnya mancung. Nah itu yang terlalu banyak ekspektasi di situ, padahal Allah itu kan sudah memberikan kita terus. Kitanya saja yang menurut saya yang terlalu banyak. Apakah ini jodohku? Apakah ini jodohku? Gitu. Jadi banyak ini ya, pertimbangan lah. Kan
udah jelas toh Rasul ngasih pertimbangan dari beberapa aspek. Kalau laki-laki gimana dia mencintai anak-anak, dia mencintai orang tuanya. Kalau perempuan ya sudah ada banyak juga. Siap. Kita sebelum nanti lanjut ngobrol yang terakhir gitu ya, pengen ada sesi game aja sebenarnya. Ini sebenarnya sesi baru nih, sesi games di itu tempat saya itu baru karena mungkin biar lebih asik aja. Tapi ini apa? Tahu lah ya. Iya, jadi nanti tebak ini udah seberapa kenal namanya. Iya. Nih. Seberapa kenal. Tapi ininya cuma satu. Jadi nanti gantian. Serius? Oh iya. Oh iya, Dik. Tapi oh iya. Enggak. Oh iya. Oke. Sip gitu ya. Jadi kita akan main game seberapa kenal. Mungkin nanti ya 4-5 pertanyaan lah. Oke, jangan nyontek loh, jangan nyontek. Yang penting masih tetap kelihatan. Desi agak maju. Oke. Kayak gitu ya. Oke, kita dari pertanyaan. Jangan curang loh. Ini jujur nih. Ini nanti pokoknya saling koreksi. Pertama, tanggal pertama kali ngedate. Halo, ini nggak boleh. Pertama kali ngedate loh ya, bukan kontak. Pertama kali ngedate tuh kayak Des, misalkan kayak aduh kita keluar yuk makan bareng. Ya kan ngedate kan ketemu pertama emang berdua gitu. Ngedate. Ayo kita nanti beda apa enggak nih coba. Ayo. Betul bro. Udah coba Mas Sony. Tanggal 21/10/2018. Ya. Enggak. Yang benar 21 apa 23? Duh, kok saya jadi ini ya, bikin mereka berantem ya. Coba buka HP. Coba buka HP coba. Passwordnya aja 21. Oh iya. Berarti yang bener Sony ya. Desi salah, oke, yang bener Sony nih. Oke, 1-0. Oke, seberapa kenal nih? Yang kedua, apa makanan favorit ibu mertua? Mertua siapa? Mertuanya Sony. Ibunya Desi berarti. Desi dulu berarti. Saya rasa. Waduh. udah menikah berapa lama, Mas? Nih, tolong nanti ibu mertua kalau melihat ya. Ini Suka jalan. ini apa mantunya perlu di ospek lagi. Padahal aku pede banget. Oke. Tapi salah satu favorit. Oh, salah satu favorit. Oke. Paling seneng ini ya. Oke, kan paling tadi ya favorit. Oke. Kita lihat lagi ya seberapa kenal. Warna kesukaan Sony. Jangan ganti-ganti loh. Sony dulu. Hijau. Oh, mantap. Yeay, kali ini bener ya. Kali ini gampang banget ya. Sengaja sih. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa kenal? Apa ya? Kok saya yang bingung? Saya yang bingung. Oh iya, ini apa namanya? Band favorit kesukaannya Desi. Kan suka musik kan? Iya, bukan grup band boleh kan? Ya boleh. Bukan band. Itu jangan dikasih kilo. Aduh. Boleh grup band, boleh duo, boleh penyanyi.
Siapa? Direction. Oh bener. Itu bukan, itu boy band. Apa ya, grup Kenapa suka One Direction? suka aja. Biasanya kalau cewek, aku sebenarnya waktu tadi tuh kayak mau nebaknya, wah ini apa namanya boyband Korea kayak gitu. Aku Enggak ya, nggak suka yang aku Korea. so-so aja. Iya, iya, iya. Aku mah jawab iki pada payung teduh. Oh. Hampir. Oke, siap. Lagi ya. Apa namanya? Ini seberapa kenal? Satu kali lagi. Nanti mungkin setelah ini kita ganti tema ini apa kuis. Oke. Sony itu lebih suka ke gunung atau ke pantai? Masa nggak pernah ngobrol sih? Apa? Gunung. Yang pantai. Desi banget. Oh, ada sih banget tuh. berarti kapan-kapan harus Tebak ini. satu kata dong. Berarti aku. Tebak satu kata tuh Yang- gimana? Yang Desta Vincent. Oke, terima kasih Mas Sony dan Desi. Mungkin sebelum kita akhiri ya, alhamdulillah, makasih banget udah mau sharing di YouTubeku, Mas Fajrul. Apa namanya? Ada nggak closing statement? Nah, closing statementnya tuh mungkin bagi ini sih nasihat bagi kita nih, bagi teman-teman yang kemudian belum berkeluarga kayak gitu. Ada nggak nasihat? Aku dulu yang ngomong, kamu closing statement-nya. Oh ya, boleh. Saran ya. Saran sih yang penting tadi jangan terlalu banyak berekspektasi, jangan lupa mengkomunikasikan semuanya, termasuk hal-hal penting yang penting-penting sepele kayak untuk cewek terutama, apakah mau menjadi ibu rumah tangga ataukah mau berkarir, punya anak berapa, harus dong. Terus Pengennya 3. suaminya mintanya 5 itu jadi masalah. Terus finansial juga, maksudnya apakah nanti yang mengatur keuangan adalah suami atau istri. Kemudian untuk cewek juga, misalnya suka belanja, ngomong aja, misalnya kalau aku kan suka skincare, itu juga harus ngomong bahwa budget skincareku seperti ini. Kira-kira aku mampu nggak membeli sendiri atau aku minta kamu untuk beliin, kayak gitu-gitu. Terus ya menerima baik buruknya maksudnya, dan jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Jadi harus saling memperbaiki terus, karena kan suami istri itu kayak baju ya, jadi kita harus saling menutupi kekurangan, tapi kita juga nggak boleh apa yang terlihat tuh kelihatan buruk di mata orang lain gitu sih. Wis mbok pek kabeh. Intisari. Jadi kalau berkaca dari kami ya, belum tentu cocok juga dengan yang lain, tapi pada dasarnya kalau menikah itu memang dua individu jadi satu. Jadi komunikasi itu sangat penting, dan lagi jangan hanya mencintai istrimu saja tapi cintai keluarganya. Itu yang sangat penting. Jadi kalau kamu terlalu banyak memuliakan istrimu, itu ya memang bagus memuliakan istri ya, menjadikan istri ratu, tapi jangan sampai lupa bahwa dia punya bapak, dia punya ibu. Begitu juga si istri, kalau memuliakan suaminya, jangan lupa kalau dia itu punya ibu dan dia itu anak dari ibunya. Seperti itu jadi sangat banget kalau kalian pengen memutuskan untuk menikah, yaitu komunikasi dan saling menghargai di bidang itu sangat diperlukan. Jangan takut untuk menikah gitu ya, karena menikah itu jos. Oke, mantap. Oke, Mas Sony terima kasih, dan Mbak Desi juga, dan ya teman-teman, ini Mbak Desi juga lagi mengandung. Kita doakan semoga sehat gitu ibu dan anaknya, dan nanti
ketika udah lahir ya bisa jadi anak yang soleh atau soleha kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Sobat Muda udah dari awal sampai akhir mengikuti apa namanya talk show atau acara SSB pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan teman-teman juga boleh tuh tulis di komen kayak gitu ya, Mas Fajrul bahas ini dong kayak gitu. Nanti insya Allah akan coba saya tampung dan saya coba realisasikan. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.